datang di GSS Family. Jadi kali ini gue mau ceritain. Jadi waktu itu kan gue punya juk, terus juknya itu udah dijual. Dan ini gue ganti sama mobil Innova tipe V tahun 2016. Kebetulan ini juga mobil bokap gue. Terus katanya udah nggak dipakai, jadi gue pakai karena bokap gue ada mobil lain. Nah ini mobil gue pakai sekarang, tapi emang mobil ini kondisinya dari 2016 baru, dan sekarang udah di tahun 2022, berarti udah 6 tahun. Pun selama ini juga kadang-kadang gue pakai mobil ini, kemana-mana gue pakai mobil ini, meskipun yang paling sering pakai ya bokap gue. Cuma setelah bokap gue udah pensiun, udah tua, ini mobil jadi jarang dipakai lagi. Nah, gue pengen ngebahas tentang penampilan luarnya dulu. Jadi penampilan luar mobil ini tuh ya Innova Reborn, tapi yang versi pertama, karena sebelum ini kan masih di Kijang Innova yang setelah Kijang Kapsul ya. Jadi dari Kijang Kapsul, Kijang Innova, nah ini Kijang Innova Reborn. Nah Kijang Innova Reborn ini waktu itu tipe V-nya masih tertinggi, tiba-tiba muncul tipe Q, lalu tipe Q menghilang jadi Venturer. Kebetulan waktu itu tipe tertingginya tipe V, jadi yang ngambil tipe V. Padahal dulu di Kijang Innova sebelumnya tipe V itu tipe tertinggi, tapi ya di sini di Reborn Innova ini menjadi tipe yang tengah-tengah, tipe terendahnya tipe G. Dulu ada tipe E, sekarang ada tipe G. Dari tampilan luar, dari depan dulu, headlampnya ini masih biasa ya, padahal ini tipe V, tapi headlampnya masih biasa, meskipun ini lampunya lumayan terang sih, tapi kuning, belum LED. Ya lumayan terang, lampu jauhnya juga oke, dipakai jarak jauh enak. Ini mobil pernah nyampe Bali, pernah nyampe Palembang, lampu jauhnya enak. Terus tapi meskipun masih multi reflektor. Lalu di bawahnya di sini ada fog lamp. Fog lampnya itu lucu ya, yang nyambung sama lampu sen juga di posisi bawah sini, yang dimana posisi lampu sen ini sering pecah karena memang dia sih nyembul keluar gitu deh. Lalu ini grill Innova tipe V. Grill Innova tipe V ini belum yang black chrome kayak tipe Venturer terbaru, tapi kalau nggak salah tipe Venturer juga chrome ya, bukan black chrome. Nah ini masih biasa aja dok, cuma memang beda sama yang tipe G. Tipe G tuh warna cat body, kalau ini udah hitam-hitam. Ini juga Kijang Innova nih udah dapat sensor corner full, depan 4, belakang 4, di samping. Nah ini elaknya dari Innova ini sama ya, tipe G, tipe V, tipe Q bensin sama. Yang beda itu waktu 2016 tipe Q diesel 2400. Itu baru tipe velgnya yang velg Venturer sekarang sampai tahun 2020. Lalu di samping sini karena ini mobil tipenya yang luxury, jadi dapat molding bagian side molding bagian samping nih yang chrome. Sampingnya kayak gini, ini mobil gede yang sejuta umat. Partnya ini cuma spionnya aja. Spionnya ini spion sejuta umat, rasanya Fortuner pakai ini, Alphard pakai ini, Harrier pun pakai ini. Paling bedanya cuma di teknologi, ada kayak kamera. Cuma ini juga di spionnya udah ada lampu malam ya, kalau misalnya kita malam-malam nyari mobilnya kelihatan. Lalu di bagian belakang mobil ini ada lampu yang lumayan aneh pada zamannya, cuma sekarang udah terbiasa. Pun ada aftermarketnya juga gila-gilaan, banyak banget. Tapi ini saja semuanya masih bohlam biasa. Ada sensor mundurnya, ada sensor parkir, sensor corner 4 titik. Terus ada kamera mundur yang terbilang nggak oke. Ada heater kaca belakang, ada high mount stop lamp, sama antena shark fin. Luar sih kayak gini aja ya, mungkin udah banyak banget yang pakai Innova ini. Udah banyak juga yang review, cuma ini gue cuma pengen ceritain udah 6 tahun nih mobil, rusaknya apa aja, gimana rasa pakainya. Langsung kita masuk. Ini lumayan beda jauh ya dibanding Innova sebelumnya, karena Innova sebelumnya masih kayak ya udah biasa aja gitu. Sekarang udah lumayan bagus. Ada lapisan-lapisan bludrunya di sini warna coklat. Terus ada aluminium brushnya warna silver. Terus di sini ada black chrome. Terus ini handle pintunya chrome. Di sini belum auto, karena yang udah auto semua tuh kalau nggak salah udah yang di tipe Q atau Venturer. Nah terus di sini ada retract, yang auto retract kalau nggak salah itu yang Venturer juga ya. Lalu ini di bawah sini ada sensor parkir, sensor corner. Yang ini belum ada traction controlnya sih. Kayaknya yang traction control yang tipe-tipe terbaru aja. Yang enak, terus ada ini nih, ada cup holder di bagian AC kanan kiri.
Ini minuman bisa dingin banget, yang dimana emang AC-nya Toyota nih nggak main-main. Model Avanza aja AC-nya udah kayak kulkas. Jadi mobil ini mau segede gaban juga dia tetap dingin. Terus instrumen clusternya nih udah yang cukup lengkap, warnanya juga cukup terang, nggak nyusahin ngeliatnya, terus nggak ngerusak pandangan mata juga dengan warna-warna aneh. Tachometer sampai 180. Terus di tengahnya ada multi information display ya, ada pengaturan konsumsi bahan bakar, average speed, average bahan bakar, terus ada eco-nya, ada lifetime, ada live virtual konsumsi bahan bakarnya. Terus di menu settingnya nih juga bisa setting bahasa, setting unit, terus setting. Tapi di sini belum ada setting-setting yang untuk kendaraannya sih, kayak misalnya kayak Avanza baru, Veloz baru kan bisa dia ngatur wiper, bisa ngatur spion, bisa ngatur segala-galanya dari sini. Kalau ini belum. Tapi di zamannya oke lah, bentuknya juga oke, menarik. Dan ini sama kayak tipe Q, semua fiturnya pun mirip. Yang bedanya cuma sama tipe G. Tipe G ini belum kayak gini tampilannya, masih biasa. Terus ini tipe V-nya karena belum yang facelift. Jadi dia ada facelift di 2000 berapa gitu, lupa gue. Dia faceliftnya cuma lampu headlamp, udah proyektor yang LED, sama di dalamnya nih panel kayu. Kalau gue kan yang ini 2016 tipe V belum panel kayu, tapi kalau yang di 2000 berapa yang facelift itu udah panel kayu. Tapi kalau soal AC semuanya udah sama, ada pengaturan AC belakang, ada buka tutup udaranya, sirkulasi udaranya, terus ada pemanas depan belakang, arah semburan. Dan ini udah digital, udah auto juga, pakai temperatur. Terus di sini ada kulkas. Ada kulkasnya kecil tapi buat isi minuman enak, bisa dingin juga. Jadi di sini bisa ada 3 tempat yang naruh minuman kita bisa jadi dingin. Terus di bawahnya ada tempat penyimpanan juga. Yang gue keren dari Innova nih yang nggak ada di Fortuner, di apa ini ada ambient lightnya. Di sini meskipun ambient lightnya cuma satu warna, cuma bisa diatur terang redupnya. Terus di sini juga ada pilihannya individual lamp, terus ada lampu ambient lightnya, ada misalnya pintu kebuka lampunya nyala semua. Terus di sini ada tempat kacamata juga. Ini tapi belum auto dimming ya untuk kaca tengahnya ini. Terus ini dapat layar TV yang ya ini Cinaan ya, karena Cinaan mungkin jadi kamera belakangnya juga jadi kayak nggak terang-terang, nggak jernih gitu loh. Apalagi kalau malam, kalau hujan itu udah jelek banget deh. Mudah-mudahan diimprove di Toyota yang sekarang. Soalnya di merek sebelah terang banget sih. Kalau malam juga low lightnya oke. Tapi di sini udah cukup lengkap ya, ada Bluetooth, ada AUX, ada USB, ada iPod, ada HDMI, ada radio tuning biasa, terus ada TV juga kalau kita daftarin. Terus di sini juga udah Android Auto. Tapi meskipun belum Android Auto sih, tapi dia pakai Miracast. Tapi yang jelas ya udah pakai pengguna Android udah bisa naruh layarnya di TV ini. Meskipun ini belum Apple CarPlay. Semuanya ini tombolnya tombol touchscreen ya, belum yang udah meninggalkan yang dia puter-puteran, tombol nyata gitu. Tapi seenggaknya di AC-nya masih ada tombol-tombol nyata. Kalau bagi pengemudi lumayan susah buat ngatur volumenya, buat ngatur home segala macam, karena memang meskipun terang lampunya tapi di sini nggak terasa gitu. Tapi bisa dikompensasi dengan tombol-tombol yang ada di setir. Ini mobil belum ada cruise controlnya, jadi kemanapun kita tetap ngegas sendiri, ngerem sendiri. Meskipun di jari-jari kita tuh terhibur ya, yang kanan buat MID di speedometer, yang kiri buat multi TV-nya ini. Kayak ada volume, ada modenya ganti-ganti, terus ada Bluetooth telepon juga. Pindah ke belakang nih, ini bagian yang gua nggak pernah naikin, karena ini mobil pasti gua naikin di depan. Nggak pernah, jarang banget gue di belakang, apalagi paling belakang. Karena emang gue suka nyetir, jadi pasti gue milihnya di posisi setir. Tempatnya lega banget, atasnya lega, headroomnya lega, leg restnya lega. Terus di sini juga ada armrest di tengah-tengahnya. Di sini juga mau apa? Ada tengah-tengahnya, maksudnya ada bonggol tengahnya karena memang ini masih rear wheel drive. Terus di sini juga ada safety belt sampai 3 posisi pengemudi maksudnya. Yang jelas nih mobil enak deh, duduk tengahnya lega banget.
Gue nggak pernah duduk paling belakang, jadi gue nggak tahu. Yang jelas bagasinya ini ya cukup lega, meskipun karena kursinya lumayan tebel. Pas dia diangkat ke atas nih, dia memang rata lantai, tapi ke atasnya jadi kurang ya space buat naruh barang, meskipun ini juga gede karena mobilnya emang gede pada dasarnya. Jelas ini mobil nyaman banget. Mulai kekedapan kabinnya memang bukan yang the best, tapi udah cukup. Lalu kekedapan road noise-nya bukan yang the best juga, tapi sudah cukup. Yang jelas suspensinya, ini enak banget. Untuk mobil seharga segini pada waktu itu ya ini udah enak. Meskipun kalau misal kita bandingin dengan mobil-mobil lain, fiturnya belum yang paling lengkap, tapi seenggaknya kenyamanannya enak deh. Apalagi kalau misalnya kita ngambil yang diesel, pada waktu itu sih tenaganya enak banget. Karena ini ngambilnya bensin, ya tenaganya ya tenaga 2000 cc nya Toyota. Dibilang pelan juga enggak, dibilang kenceng bisa juga, tapi bukan yang kayak tiba-tiba ngacir gitu kayak diesel. Emang beda tipikal bensin sama diesel, karena diesel kan ada turbonya. Kalau ini kan masih, ini pun masih mesinnya sama Innova lama, masih sama, cuma mungkin beda keluaran tenaganya aja sama irit-iritannya karena beda di dual VVT-i nya. Terus oh ya, ini juga gue mau ceritain balik lagi ke depan. Pengaturan wipernya belum ada waktu intermittennya, meskipun intermittennya udah ada tapi belum bisa diatur waktunya. Terus ini lampunya juga belum auto, padahal kalau yang faceliftnya ini udah auto. Tapi yang gue suka dari yang 2016 nih, banyak banget lampu. Di setiap tombol-tombol tuh pasti ada lampu biru, icy blue gitu. Menurut gue nyaman dipandang, terus kalau malam keren aja, menyatu warnanya sama ambient light. Tapi kalau yang di facelift, fiturnya bertambah tapi lampu-lampunya ini hilang. Banyak lampu-lampu yang dihilangkan, kayak contoh di power window itu udah nggak ada lampunya. Terus juga lampunya yang nggak bisa di off, dia auto on gitu, auto on auto off. Jadi menurut gue itu bisa nyala mendadak, mati mendadak, sering-sering kayak gitu ya. Belum tentu lebih awet daripada yang kita bisa matiin aja kalau udah siang gitu loh. Transmisinya 6 speed, banyak banget untuk ukuran ini, jadi enak. Jadi dia halus, terus juga ketika dia udah ngebut, RPM-nya masih rendah. Nggak tinggi-tinggi banget karena transmisinya ada 6. Di sini juga kalau malam lampunya nyala terang. Tempat penyimpanannya di tengah sini nggak sebanyak itu, tapi ya cukup lah. Di sini ada tempat tempat naruh duit, sama ada satu cup holder, terus ada satu armrest gede banget yang ada bisa dibuka juga. Nih dalamnya juga bisa dalam. Ini juga remnya masih rem tangan, belum yang rem elektrik ya. 2016 Toyota, memang waktu itu belum sih, kan Toyota juga baru move on sekarang nih 2020 2021. Mereka bikin mobil yang enak-enak gitu loh, maksudnya fiturnya canggih-canggih. Tapi yang jelas kaki-kaki AC, gue salut banget sama Toyota. Dibanding kayak Honda, gue juga dulu punya Honda tuh AC-nya nggak kulkas-kulkas banget, kaki-kakinya juga bisa kalah suatu saat, tinggal nunggu bom waktunya meledak. Kalau ini sampai sekarang kerusakannya nggak berarti sih, kilometernya udah gondrong karena memang waktu itu dipakai setiap hari. Sekarang doang dia agak nganggur karena bokap udah pensiun. Terus bokap pakai mobil lain. Terus pernah tuh rusak di AC, ternyata memang itu Fortuner, Alphard pun sama. Modul AC-nya tuh kadang suka error, meskipun kita ke dealer resmi tinggal di reset sama mereka, nggak tahu apa yang di reset. Paling cuma nunggu nggak nyampe setengah jam udah beres lagi, udah dingin lagi. Udah sih kayak kerusakan itu aja, meskipun udah di umur 6 tahun barusan nih disuruh sama bengkel kayak ganti kaki-kaki, maksudnya kayak steering, kayak tie rod gitu-gitu minta diganti, meskipun itu cuma saran, belum yang kayak belum rusak. Tapi kalau mau lebih enak, mau nggak apa gitu, mau nyaman, bisa perjalanan jauh nggak takut rusak, ya diganti itu sarannya. Cuma memang kalau misal tanya juga SA Toyotanya, ya itu cuma saran kita aja sih Pak, ini juga masih kuat, masih jauh kuatnya gitu loh. Kerusakan lainnya kayaknya nggak ada. Ya memang pada zamannya Toyota begitu sih, fiturnya nggak banyak, tapi kenyamanan hati dipakai yang dikasih sama Toyota gitu loh. By the way, ini juga warna plafonnya warna putih ya, bukan kayak beige gitu. Menurut gue enak, elegan, meskipun kalau mau bersih ya hitam aja, kayak yang Venturer kalau nggak salah udah hitam. Ditambah joknya juga hitam ya, kalau ini kan joknya masih pabrik warna macan.
Kalau yang baru Mau apa? lebih gelap ya. Yang facelift itu gue lupa. Jadi pengalaman gue segitu aja. Kalau ada yang mau tanya silakan komen aja di bawah, insya Allah gue jawab. Oh ya, suka dukanya mobil ini ya, mungkin kalau misalnya kita terbiasa mobil hemat, mobil ini juga dibilang nggak hemat juga sih, tapi kalau dibilang boros-boros banget nggak juga. Karena kalau dalam tol gue pernah ngeriset, dia nembus sih 115, 116 masih bisa. Jalan tol kita jalannya kakinya sekolah, tapi ya nggak yang kayak gerusak-gerusuk, gaspol, ngerempol, gaspol, rempol, nggak. Santai aja bawanya gitu, yang penting nyampe 100, 110, 100 lagi, pokoknya santai aja ngegasnya pelan-pelan, diurut pelan-pelan itu bisa 115, 116. Cuma memang kalau udah di dalam kota rata-ratanya 110, 111 bensin. Selama ini masih nenggak Pertamax, tapi kayak setelah Pertamax naik mau gue turunin aja levelnya ke Pertalite. Mohon maaf nih Pertamina. Mohon maaf juga sama mobil, tapi ternyata kata bengkelnya sih masih bisa-bisa aja sih. Toh mobilnya juga udah lama, udah 6 tahun, rasanya garansinya udah nggak ada juga. Jadi ya gitu aja vlog gue mengenai Innova kali ini. Mudah-mudahan ada kesempatan lainnya gue bisa nge-review yang lain-lainnya lagi. Terima kasih sudah menonton sampai saat ini. Goodbye.